warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zailani SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Batu Layar Barat, Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Nasri SPD, guru kelas 4 di SDN 1 Batu Layar Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah baik. Ya. Kali ini saya akan adakan percakapan pra-observasi. Saya akan amati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini lakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri, lebih fresh untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak nanti. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, tujuan daripada pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang saya rencanakan pada proses pembelajaran nanti itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah mendeskripsikan sifat dan ciri dari berbagai jenis atau bentuk bangun datar. Kemudian yang kedua, setelah mendeskripsikan ciri, dilanjutkan dengan keterampilan mengukur, mencari dan menghitung luas dari berbagai macam bangun datar tersebut. Baik, jadi untuk mengukur, kemudian mendeskripsikan. Baik, Bapak. Kira-kira di area pengembangan mana yang akan Bapak kembangkan nanti dalam pembelajaran tersebut? Jadi area pengembangan yang fokus saya kembangkan nanti itu adalah pada pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan itu tadi anak dapat menyebutkan bagaimana ciri-ciri maupun sifat-sifat daripada bangun datar. Kemudian yang kedua, keterampilannya itu lebih berfokus kepada bagaimana anak mampu menghitung luas daripada bangun datar tersebut. Baik, jadi ada dua ya. Yang dikembangkan, pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Baik, untuk pengembangan ini kira-kira langkah-langkah strategis atau tahapan-tahapan yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas itu seperti apa? Jadi langkah-langkah yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran nanti tentu yang pertama adalah membuat modul ajar. Kemudian kedua, mempersiapkan atau mengkondisikan anak supaya anak nanti dalam proses pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan pendahuluan tentunya, ya, dengan melakukan persepsi awal, ya, untuk mengaitkan pembelajaran yang terdahulu dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian yang keempat itu menjelaskan secara singkat materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, setelah saya sampaikan materi yang saya ajarkan secara singkat, kemudian saya lanjutkan dengan bergenerasi konten, yaitu menayangkan video proses pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Dan kemudian nanti setelah proses video itu saya tayangkan, anak diarahkan untuk diskusi. Nah, diskusi ini tentunya berdasarkan kelompok hasil asesmen, sehingga kita petakan mana anak yang berkebutuhan khusus, kebutuhan anak yang sudah cakap dan mahir. Yang terakhir tentu penutup. Penutup ini nanti di sana akan ada asesmen akhir, kemudian refleksi dari
peserta didik tanggapannya setelah Baik. proses pembelajaran berakhir. Mungkin itu saja langkah-langkah saya. Baik. Jadi langkah yang akan disiapkan ini Amin. sesuai dengan apa yang akan dilakukan nanti di dalam kelas. Amin. Setelah pembelajaran di kelas nanti, mungkin kita akan adakan percakapan pasca, Nggih. observasi lagi nanti Pak. Nggih. Cuma nanti pada percakapan pasca itu saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oh, nggih. Jadi kita bertiga nanti. Nggih. Sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hikmah atau manfaat yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya bersyukur karena ada rekan atau teman sejawat yang mau mengobservasi tiang, sehingga mungkin dengan jalan observasi itu nanti saya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita demi anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra observasi di kelas. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita ketemu nanti kan di kelas 4 ya Pak, karena Nggih. Bapak kebetulan di kelas 4. Nggih, nggih. Nanti jam pertama atau jam Pertama. kedua? Jam pertama. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian percakapan kita. Sampai jumpa pada hari Selasa di kelas 4 dalam kegiatan supervisi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Baik. Sebelum kita mulai belajar, coba kita bernyanyi dulu ya, untuk menumbuhkan rasa semangat. Karena Mas Guru lihat masih ada yang ngantuk nanti. Baik, sekarang kita nyanyi dulu. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Mulai. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Ustaz, Patriot nanti kena proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, duduk sudah ya Pak. Ya. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun data. Namun sebelum jauh kita menuju ke materi, Pak Guru ingin tahu dulu, ya, apa yang sudah kalian terima pada pelajaran sebelumnya. Pak, di sekitar ruangan ini, apa saja bangun data yang kalian bisa lihat? Papan tulis. Berbentuk apa papan tulis? Nah, selain papan tulis, ada lagi yang lain yang kalian lihat? Jendela, meja, semut foto, semuanya itu berbentuk apa? Persegi panjang. Baik. Nah sekarang ada yang Pak Guru bawa ini beberapa bangun data. Ya, bangun data. Coba, kalau yang ini apa namanya? Ini namanya segitiga. Kenapa dia disebut segitiga? Karena sisinya ada tiga. Inilah berbagai bentuk bangun. Bagus, ternyata kalian
ya berbagai jenis bangun mendeskripsikan itu apa maksudnya, yaitu kamu bisa menyebutkan ciri-ciri bangun datar itu bagaimana, misalnya persegi panjang bagaimana cirinya ya. Kemudian yang kedua tujuan kita belajar nanti adalah supaya kalian bisa mencari atau mengukur luas dari berbagai macam bentuk bangun datar. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebagai langkah awal Pak Guru akan berikan semacam pertanyaan dulu. Ya, Pak Guru tanyakan dulu, kalian jawab di kertas yang Pak Guru akan bagikan. Ya, Pak Guru kasih hanya 2 pertanyaan saja. Pak Guru ingin tahu apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu apa enggak? Ya, jadi pertanyaannya hanya 2. Kalian nanti tempelkan di papan tulis. Ya. Oke. Nomor soal jawaban. Jawaban itu kamu tempel di sini yang laki, di sini yang perempuan nanti. Silakan. Yang sudah jadi boleh tempel. Perempuan tempatnya perempuan. Ya. Buka semua. Ya, baik. Silakan. Jadi setelah Pak Guru periksa hasilnya, ada beberapa orang yang sudah Pak Guru cek, ternyata 2 orang yang posisinya cakap dan ahli. Kemudian yang lain ada yang masih berkembang, artinya masih perlu bimbingan Pak Guru. Kemudian ada yang masih perlu pendampingan khusus, yang belum tahu sama sekali kalian dan diri. Oke, baik. Jadi oleh sebab itu berdasarkan hasil ini Pak Guru kelompokkan dulu, ya. Tempat duduknya sesuai dengan yang Pak Guru catat hasilnya. Hebat, agar lebih jelasnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba simak video yang Pak Guru ingin tampilkan. Menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Baik, jadi itu tadi tayangan video tentang bagaimana mencari luas persegi maupun persegi panjang dengan menggunakan kotak satuan atau dengan ukuran yang tidak baku. Sudah Pak Guru bagi kelompoknya, coba berbalik arah dulu sehingga dalam diskusi nanti kalian bisa berembuk dengan temannya, ya. Tulis nama kelompok ini, kelompok 1 atau kelompok mawar, kelompok anggrek, ya. Ini kelompok kembang sepatu, ini kelompok bougainville. Kelompok dan anggotanya dulu. Oke? Ya. Itu sebabnya Pak Guru suruh bawa penggaris. Baik, waktu untuk diskusi ini anak-anak 10 menit. Ya. Silahkan kalian diskusikan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silahkan. Sudah cukup, ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Silahkan salah satu kelompok yang sudah jadi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah jadi? Nah, coba kelompok dulu. Coba, aku coba. Baik, silakan. Yang lain perhatikan, bisa menyangga hasilnya. Nah, tanam dulu bagi kelompok mawar. Karena waktu sudah berakhir, ya, sebelum kita istirahat, Pak Guru ingin tahu dulu
kalian sudah Pak Guru berikan untuk menanggapi proses pembelajaran kita tadi yang namanya refleksi siswa. Karena waktu sudah berakhir, ya, jadi sebelum kita keluar main, mari kita akhiri proses pembelajaran ini dengan sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah Birabbil Alamin. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang pimpin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zailani SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Batu Layar Barat, Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Bapak Nasri SPD, guru yang sudah disupervisi, kemudian bersama juga dengan pengajar praktik Ibu Lilin Indriyani SPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemajuan apakah proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau belum. Yang pertama pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik di dalam kelas? Baik, jadi setelah yang dilakukan supervisi dan perasaan saya rasa senang, kemudian bersyukur, ya, lebih-lebih didampingi oleh seorang observer yang hebat, sehingga mungkin ke depannya saya dapat merubah kualitas pendidikan kita sehingga yang kita menjadi anak yang lebih bagus. Mungkin itu perasaan saya sangat bersyukur dengan didampingi oleh Pak Jenderal. Jadi perasaannya sangat bersyukur sekali dan senang. Kira-kira bisa nggak diceritakan lagi bagaimana proses yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam kelas itu? Prosesnya anak-anak alhamdulillah belajar dengan antusias, ya, penuh semangat, walaupun beberapa anak yang kurang fokus terhadap proses pembelajaran. Jadi ada anak yang kurang fokus juga, ada yang sedang fokus. Nah, kira-kira dari proses tadi area pengembangan apa yang sudah terlihat dari proses pembelajaran tadi itu? Ya, area pengembangan yang saya lakukan pada proses pembelajaran ini itu mengenal kepada dua hal. Yang pertama adalah tentang pengetahuan, kemudian yang kedua tentang pelajaran. Pengetahuan di sini saya beratkan kepada bagaimana anak-anak itu mendeskripsikan ciri maupun sifat-sifat dari mendata sesuai dengan materi. Kemudian dari segi keterampilan, anak-anak difokuskan bagaimana anak itu bisa mengukur, ya, menghitung luas dengan menggunakan satuan-satuan yang tidak baku, seperti misalnya satuan-satuan kotak satuan, kemudian masih juga dengan kertas apa namanya itu origami, sehingga anak lebih terampil dalam mengukur. Harapan saya juga dengan keterampilan itu anak bisa mengaplikasikan di luar pelajaran seperti misalnya mengukur ruangan limatnya dan sebagainya. Jadi ada keterampilan yang saya inginkan. Jadi dari dua keterampilan, ada keterampilan pengetahuan, ada keterampilan praktik. Nah, tentu dalam proses tadi ada nggak kendala yang Bapak temukan atau hal-hal lain kaitannya dengan pengembangan dari dua keterampilan tersebut? Tentu ada hambatan, halangan dalam proses pembelajaran tadi. Ada halangannya. Dalam proses tadi saya menemukan ada dua hambatan yang berat.
beberapa anak saja, hanya ada beberapa anak saja yang dikategorikan cacat dan mahir, sehingga hambatan saya itu tadi banyaknya anak yang masih untuk bimbingan khusus. Kemudian kedua, seperti saya di awal, hambatan yang kedua itu adalah tidak fokusnya anak. Masih ada saja anak-anak yang memang tidak fokus kepada proses pembelajaran. Saya hambatan. Jadi hambatannya di samping tadi hasil asesmen awal itu ada anak yang butuh bimbingan khusus, kemudian ada anak yang kurang fokus sehingga proses pembelajarannya menjadi kendala bagi Pak. Baik. Kira-kira kedepannya dengan kendala-kendala tadi apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin kedepannya tindakan saya supaya anak-anak itu lebih fokus pada proses belajar. Mungkin dari segi metode saya akan perbaiki. Mungkin metode yang saya gunakan tadi kurang begitu tepat anak sehingga anak kurang fokus. Mungkin kedepannya saya lebih memfokuskan kepada berbagai macam metode sehingga anak itu lebih tertarik dan lebih senang untuk mengikuti belajar. Mungkin itu saja. Jadi metode yang akan ditambah lagi tidak hanya dengan metode tadi, tetapi ada beberapa metode yang akan Bapak kembangkan lagi supaya anak lebih tertarik dalam belajar dan lebih fokus lagi. Baik. Dari rencana ini kira-kira kapan mau dilaksanakan ini? Mungkin untuk proses-proses pembelajaran berikutnya coba akan kembangkan metode-metode yang bervariasi sehingga anak itu lebih tertarik dan fokus. Jadi terakhir ini dengan proses ini rencana ke depan supaya proses harapan dari Bapak dalam proses pembelajaran itu tercapai. Kira-kira rencananya ke depan itu supaya dapat gambaran. Kita sangat menunggu harapan atau cerita-cerita menarik lagi yang akan dilakukan sama Bapak kaitannya dengan proses pembelajaran itu. Jadi sekali lagi saya sangat menunggu cerita yang lebih menarik lagi dengan proses yang sudah kita laksanakan tadi di dalam kelas, dan kedepannya mungkin akan lebih bagus. Saya sangat menunggu cerita-cerita baik dari Bapak nanti. Allah kedepannya kita akan mencoba untuk memperbaiki metode maupun kata-kata kita dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dibanding dengan yang sudah kita laksanakan tadi di dalam kelas. Jadi saya tunggu ceritanya yang menarik lagi tentang proses pembelajaran berikutnya dengan materi dan metode-metode yang bervariasi lagi, Pak. Kira-kira dalam waktu dekat, kapan nih rencana mau direalisasikan rencana tersebut dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, dalam mungkin seminggu atau 2 minggu dekat. Minggu atau 2 minggu ke depan. Baik. Baik, terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatannya sudah memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan sama Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini mendapat umpan balik yang baik bagi Bapak maupun bagi peserta didik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah kami percakapan tadi yang sudah kami lakukan kaitannya dengan supervisi akademik yang sudah saya lakukan.
Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elang ya sudah mengundang saya di sini untuk terlibat di kegiatan coaching ini. Saya sudah melihat Pak Elang melaksanakan coaching setelah observasi kemarin Bapak menjalankan supervisinya, Bapak akibatnya guru matematika tentunya guru yang misalnya fenomenal ya. Kemudian di sini saya melihat percakapan coaching Pak Elang dengan Bapak. Di sini saya melihat tujuannya sudah sesuai dengan alur cerita ya, dari tujuannya tadi sudah disampaikan dengan jelas ya, ini mengingatkan kemampuan ya dalam mengkondisikan anak-anak lebih baik lagi setelah dilakukan asesmen dan kondisi yang lain-lainnya. Nah di sini juga sudah ada pemetaan yang jelas dari Bapak ya, ketika itu Bapak sudah menjelaskan kondisi anak-anak itu seperti apa ya, butuh fokus, kemudian metodenya yang akan ditingkatkan lagi ya. Di sini sudah jelas dari alur identifikasinya, berarti dia sudah terpetakan kondisi anak-anak itu seperti apa. Kemudian juga dari rencana aksinya, jadi Bapak juga sudah merencanakan langkah-langkah yang jelas. Tadi Pak Ellen juga sudah melakukan menggali pertanyaan yang berbobot ya. Waktu Bapak bilang ini kapan akan dijelaskan, kemudian Pak Ellen menanyakan lagi waktu yang benar-benar akan dilakukan aksi ini. Kemudiannya jelas akan kami jawabnya juga, bahkan Pak Ellen memastikan ingin mendengarkan hasil-hasil setelah pertemuan ini. Jadi setelah Bapak sampaikan ini meningkatkan metode, kemudian Pak Elan juga akan menunggu hasil-hasil setelah Bapak melakukan rencana aksinya 1 atau 2 minggu ke depan. Mungkin nanti bisa dicek lagi sama Pak Elan. Jadi sejauh ini saya pikirkan bahwa coaching ini adalah sudah baik ya, sudah bagus sesuai dengan alurnya. Begitu Pak Elan kira-kira ya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Vin, atas percakapan coaching yang sudah kami lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik, supervisi pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas, kemudian percakapan pasca observasi telah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasri yang sudah bersedia untuk menjadi orang yang disupervisi, kemudian Ibu Iwin yang sudah mendampingi pelaksanaan kegiatan pra observasi ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan akhirnya kegiatan ini kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.